Halo Sobat Elizabeth, perkenalkan saya Dr. Luputus, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Santa Elizabeth Ganjuran, Bantul. Akhir-akhir ini saya sering sekali menjumpai kasus leptospirosis dan kasus ini sangat sering terjadi karena saat ini sedang musim hujan. Yuk mari kita bahas apa sih leptospirosis itu. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Dapat menyebar melalui urin ataupun darah hewan yang terinfeksi ke manusia dan hati-hati, ini dapat menyebabkan kematian. Hewan yang sering menjadi penyebabnya dan menjadi sumber penularannya adalah tikus. Namun, hewan lain juga bisa seperti anjing, kucing, kuda, babi, sapi, dan lain sebagainya. Cara penularannya adalah adanya kontak antara urin, air, ataupun tanah yang terkontaminasi kencing tikus tadi dengan kulit kita yang lecet atau luka, selaput lendir, mata, hidung, makanan, dan minuman yang kita minum. Apa sih faktor resiko tertular leptospirosis ini? Yang pertama adalah orang yang tinggal atau beraktivitas di wilayah banjir atau genangan air. Yang kedua adalah orang yang melakukan aktivitas di sungai atau area banjir. Yang ketiga adalah orang yang tinggal di wilayah yang banyak ditemui tikus. Yang keempat, infeksi leptospira ini beresiko terjadi pada orang-orang dengan pekerjaan petani, peternak, petugas pemotong hewan, pembersih sampah, dan lain sebagainya. Yuk kita bahas sekarang. Apa sih gejala leptospirosis itu? Gejala leptospirosis yang pertama, jika Sobat Santa Elizabeth menemukan gejala demam di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, jika ditemukan demam tersebut disertai adanya nyeri yang sangat pada kepala. Kemudian disertai nyeri pada otot betis, kedua otot betis terutama, dan bisa juga pada otot yang lain, bisa cengeng di leher seperti ini. Keempat, bisa juga ditemukan mata yang merah. Yang kelima, bisa terjadi mual, muntah ataupun diare. Yang keenam, kulit mata ataupun kulit kita akan terlihat tampak lebih menguning. Ataupun juga ada ditemukan ruam-ruam pada kulit-kulit kita, ruam-ruam kemerahan. Dan juga pasien tentu saja merasa lemas dan tidak mau makan. Bila Sobat Elizabeth menjumpai gejala yang tadi saya sebutkan, segeralah memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat ya. Ingat bahwa penyakit ini dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan segera. Sekarang kita bahas pencegahan apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berperilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Yang kedua, mencuci tangan dan kaki yang bersih dengan sabun setelah kita beraktivitas di area yang beresiko tertular, misalnya di sawah, di kebun, atau di area bergenangan air, ataupun area yang terkontak dengan hewan tikus. Yang ketiga, menutup kembali dengan rapat tempat sampah ataupun penutup air. Yang keempat, simpan makanan Anda yang aman, yang tertutup rapat, sehingga aman dari tikus. Yang kelima, jangan lupa menggunakan sarung tangan dan sepatu boot jika Anda membersihkan genangan, area genangan yang kotor, ataupun ke sawah, ataupun membersihkan rumah yang sekiranya terkontaminasi oleh tikus. Jika ada luka kecil, meskipun kecil ataupun lecet, segeralah tutup dengan plester yang anti air. Dan jangan lupa membasmi tikus yang ada di rumah atau di kantor, supaya tidak berkembang biak lebih banyak. Pencegahan dan penanganan yang segera adalah kunci untuk memutus rantai penularan dari leptospirosis ini. Semoga informasi ini bermanfaat ya Sobat Santa Elizabeth. Rumah Sakit Santa Elizabeth siap melayani Anda. Salam sehat.